something important here in Indonesia. Suasana mulai memanas, panggung besar di Gelora Bung Karno kembali bersiap menyambut laga hidup mati. Pertandingan yang penuh gengsi, tekanan, dan mentalitas. Timnas Indonesia tengah bersiap menyambut laga hidup mati lawan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan di balik latihan keras yang sedang digelar di Bali, ada aroma perang psikologis yang mulai dimainkan pelatih Garuda Patrick Kluivert. Bukan hanya strategi di lapangan yang dipersiapkan, tapi juga bagaimana membangun aura percaya diri, menebar tekanan balik ke lawan, dan menyuntikkan mental pemenang ke setiap pemainnya. Pemain kita makin pede, para pemain sedang menikmati suasana latihan yang adem, chemistry yang terbangun, dan keyakinan yang terus tumbuh. Di sisi lain, tekanan besar justru menyelimuti kubu China. Tertinggal di klasemen, dikejar target wajib menang, dan didera kabar buruk cedera pemain kunci mereka. Pelatihnya mulai buka suara soal tekanan. Striker andalan mereka justru terancam absen, dan gaya bermain terbuka yang mereka siapkan bisa jadi bumerang besar di GBK. Pertanyaannya, siapa yang lebih siap secara mental, secara taktik, dan secara sejarah? Dan apakah ini saatnya Indonesia benar-benar unjuk taring di hadapan Asia? Dan inilah cerita selengkapnya. Patrick Kluivert tidak sedang main-main. Di hari pertama pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali United Training Center, sang legenda Belanda langsung menyentuh aspek paling vital, mentalitas pemain. Menurutnya, semua pemain datang dengan semangat luar biasa. Mereka tidak sekedar hadir untuk latihan, mereka datang untuk bersatu, menyatu, dan menang. Ketika ditanya oleh salah satu awak media terkait kondisi pemain timnas, Patrick mengkonfirmasi jika mentalitas pemain kita sangat baik untuk saat ini. Any information about our player condition, their physique, their mentality? Well, mentality fantastic. Everybody wants to play. Everybody is eager to do fantastic things with the team. And well, now we're going to train. This is the first time that we are on the pitch, so we got more time than in the first. Latihan memang belum berat, hanya sebatas passing dan finishing, tapi bukan itu intinya. Yang penting menurut Kluivert adalah memulihkan chemistry, menguatkan koneksi, dan menyuntikkan mindset kemenangan. Kami ingin menang dengan sepak bola indah, tapi kalau harus menang dengan permainan buruk pun tak masalah, karena kemenangan harus ada dalam DNA kami, ungkap Kluivert dikutip dari Tribun News. Namun kalau kita bicara soal mental pemenang, nama CISS layak berada di barisan terdepan. Baru saja Bang Jai mencetak sejarah. Ia masuk ke dalam daftar 100 pemain terbaik Serie A musim 2024-2025 versi Tutto Mercato Web. Dari ratusan pemain top yang merumput di Italia, liga elit dengan tekanan dan kualitas tertinggi, Bang Jai menempati peringkat ke-67. Lebih gila lagi, ia adalah pemain terbaik di timnya Venezia, unggul dari rekan setimnya, Hans Nicolucci Caviglia. Ini bukan cuma prestasi pribadi, ini sinyal tegas bahwa Indonesia punya bek sekaligus kapten dengan level Eropa. Bayangkan efeknya di ruang ganti, seorang pemain yang dihormati di Serie A kini berdiri di depan rekan-rekannya di Timnas Indonesia dengan ban kapten di lengannya dan misi besar di pundaknya, lolos ke Piala Dunia. Kehadiran CISS bukan cuma memperkuat lini belakang, tapi juga mengangkat moral satu tim secara keseluruhan. Dan buat lawan seperti China, ini adalah mimpi buruk baru yang harus mereka waspadai. Sementara itu, histori dari pertandingan kandang, dari 8 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sejak ronde pertama hingga ronde ketiga, Timnas Indonesia menang 5 kali. Imbang 1 kali dan hanya kalah 2 kali dari tim kelas atas Irak dan Jepang. Bahkan ketika menjamu Australia, Garuda berhasil menahan imbang 0-0. Sementara Arab Saudi dan Bahrain, 2 tim kuat Asia Barat, tumbang di tangan anak-anak merah putih. Secara keseluruhan, Indonesia sudah mencetak 12 gol di kandang dan hanya kebobolan 6 kali dengan 6 clean sheet berhasil ditorehkan. Angka yang tidak main-main, apalagi jika kita bicara soal atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno. Supporter penuh, teriakan menggema, dan mental pemain lawan bisa habis bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan.
Dan di tengah segala persiapan serius itu, Patrick Kluivert mulai memainkan kartu perang psikologisnya. Dalam sesi wawancara, di jeda latihan, Kluivert memberikan cywarnya kepada dua lawan timnas khususnya China. Dua tim yang kami lawan nanti tidak mudah, jadi kami harus hormati, dan mereka juga harus hormati kami. Sumber kumparan bola. Ya, begitu kata Kluivert yang terdengar seperti kalimat diplomatis, tapi penuh muatan cywar yang tajam. Apalagi ketika ia ditanya soal peluang meraih poin penuh dari dua laga, Kluivert menjawab dengan penuh keyakinan. Pasnya 3 poin, tapi kami tentu mencari 6 poin. Sumber kumparan bola. Kalimat itu bukan sekedar optimisme kosong, tapi sebuah tantangan mental langsung, terutama buat China yang posisinya sedang terjepit. Lawan Jepang pun tak luput dari tebakan tajam Kluivert. Ketika tahu Moriyasu kemungkinan menurunkan tim lapis kedua, Kluivert justru menegaskan bahwa timnas Indonesia akan tetap datang dengan kekuatan penuh. Sementara Patrick Kluivert menyusun langkah penuh percaya diri, China justru dilanda tekanan yang makin menyesakkan. Tim berjuluk Team Dragon tersebut masih terpuruk di dasar klasemen grup C, hanya mengkoleksi 6 poin dari 8 pertandingan. Mereka butuh 2 kemenangan mutlak, termasuk menumbangkan Indonesia di GBK, jika ingin sekedar menjaga harapan lolos lewat jalur playoff. Pelatih Branko Ivankovic tak menutupi tekanan besar itu. Pemain profesional hidup di bawah tekanan, kata sumber Super Bowl. Sambil berharap anak asuhnya bisa mengubah tekanan jadi motivasi. Tapi motivasi saja tidak cukup, karena masalah demi masalah justru terus datang. Yang paling mencolok tentu cedera pemain bintang mereka, Wu Lei, top scorer tim nasional China dengan 37 gol dari 101 caps, kembali ke skuad setelah lama absen. Namun malah kambuh cedera lamanya hanya beberapa hari sebelum lawan Indonesia. Wu Lei bahkan tidak bisa mengikuti latihan intensif bersama tim. Dan Ivankovic sendiri mengakui mereka masih harus menunggu 2 hari lagi untuk melihat apakah Wu Lei bisa dimainkan atau tidak. Padahal inilah penyerang yang jadi harapan utama untuk menjebol pertahanan Indonesia. Namun bukan cuma itu, Ivankovic juga mulai menyusun strategi yang, kalau boleh dibilang, berani tapi beresiko. Pelatih asal Kroasia tersebut terang-terangan meminta para pemain China untuk menyerang habis-habisan di GBK. Tapi menyerang habis-habisan di kandang lawan, di tengah tekanan publik GBK, dan tanpa striker utama yang fit 100%, itu bukan strategi cerdas, itu bisa berubah jadi bumerang besar. Terlebih jika melihat rekor kandang Indonesia yang solid, serta kecepatan transisi dan lini tengah yang mulai solid di bawah arahan Patrick Kluivert. Di tengah semua dinamika dan tekanan jelang laga panas ini, satu hal yang terus berulang dari dalam skuad Garuda, optimisme yang tidak dibuat-buat. Stefano Lillipali yang kembali berseragam timnas Indonesia setelah cukup lama absen, tak ragu menyuarakan keyakinannya. Kalau melihat dengan gaya main timnas sekarang, Stefano pede. Kalau saya lihat timnas sekarang, kita main home juga, kita harus ambil 3 poin lawan China, itu sangat penting. Kita harus menang di situ. Banyak pemain muda juga, tapi yang lokal, mereka sudah lama main di Liga Indonesia. Lillipali juga menanggapi kabar bahwa China akan diperkuat pemain naturalisasi. Tapi bagi Lillipali itu bukan masalah, karena Indonesia juga punya amunisi serupa. Dari Emil Audero di bawah Mistar, Tom Haye dan Jesus di lini tengah dan belakang, Ole di depan, hingga para pemain Liga 1 yang tak pernah takut hadapi tekanan besar. Yang lain mereka main di Eropa, ya itu sangat bagus. Sekarang banyak pemain naturalisasi juga, penting kita fokus untuk sekarang. Kita fokus untuk Piala Dunia, itu target kita. Dan yang membuat kepercayaan diri mereka makin tinggi adalah sosok sang pelatih. Coach Patrick punya pengalaman besar di Eropa. Dia tahu bagaimana memimpin tim saat menghadapi tekanan besar. Lillipali pun memprediksi jika Indonesia bisa menang 2-0 lawan China. Bukan sekedar harapan, tapi hasil dari analisis yang jernih terhadap kekuatan yang sedang dimiliki Garuda. Kini semua perhatian tertuju ke tanggal 5 Juni. Saat ribuan suara supporter akan mengguncang GBK. Dan saat skuad Garuda bertekad menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. China mungkin datang dengan misi wajib menang, tapi timnas Indonesia datang dengan semangat bangsa, rekor kandang kuat, pemain top, dan mental pemenang. Dan kalau semua elemen itu menyatu di lapangan, maka bukan hanya kemenangan yang bisa diraih, tapi juga sebuah pernyataan ke seluruh Asia.
Indonesia sudah berubah dan kami siap bicara lebih jauh, bahkan sampai ke Piala Dunia. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With a thousand island spirit,